Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sutihatul Jana dengan NIM 2022 010095. Saya dari jurusan Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya di sini akan menjelaskan mata pelajaran tentang adil dengan menggunakan metode ceramah untuk memenuhi tugas strategi model pembelajaran dengan dosen pengampu Pak Humaid. Baiklah, tanpa berlama-lama saya akan langsung menjelaskan tentang pengertian adil. Adil. Apa itu adil? Adil berasal dari bahasa Arab yang berarti di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Secara terminologis, adil bermakna suatu sikap yang bebas dari diskriminasi dan tidak kejujuran. Jadi, adil itu berada di tengah-tengah ya teman-teman, berada di tengah-tengah antara jujur, lurus, dan tulus gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu ada ayat tentang adil. Nah, di sini Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 8 dengan arti, "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum membuat berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Jadi, setiap kita melakukan segala sesuatu, Allah itu selalu mengetahui apa yang kita kerjakan. Maka baiklah kita mengerjakan segala sesuatu itu dengan adil. Oke, selanjutnya di sini ada jenis-jenis adil. Di sini ada 4 jenis adil ya teman-teman. Yang pertama itu adil kepada Allah Subhanahu wa taala. Adil kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan bersikap adil kepada Allah dengan menjadikannya satu-satunya zat yang disembah dan ditaati. Karena kita mayoritas beragama Islam, zat yang harus kita sembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus berlaku adil kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu adil kepada diri sendiri. Seseorang harus dapat menempatkan dirinya dengan baik dan benar dengan cara menjaga dirinya agar tetap sehat, tidak menyakiti dirinya sendiri. Jadi kita itu harus adil dengan diri kita sendiri ya teman-teman, tidak boleh menyakiti diri kita sendiri, apalagi kita selalu menyalahkan diri kita. Padahal diri kita juga perlu untuk disayangi ya teman-teman. Yang selanjutnya yaitu adil kepada makhluk lain dan lingkungan. Sebagai manusia, tidak akan terlepas dari hawa nafsu. Namun, manusia harus selalu berusaha adil terhadap makhluk hidup dan lingkungan sekitar dengan menguatkan kepentingan banyak pihak dan mempertimbangkan hawa nafsu. Jadi, karena kita hidup bersama-sama dengan makhluk lain, kita harus bisa mengutamakan kepentingan banyak orang, dan kita harus bisa menyeimbangkan hawa nafsu kita teman-teman gitu. Yang terakhir yaitu adil kepada sesama. Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lainnya. Dengan bersikap adil, maka kebutuhan sesama akan terpenuhi karena sesama manusia saling membutuhkan satu sama yang lainnya. Nah, apalagi kita hidup dengan seseorang ya, teman-teman, karena kita itu makhluk sosial, makhluk yang sama-sama membutuhkan orang lain. Kita tidak bisa egois untuk hidup sendiri, pasti kita membutuhkan saudara-saudara yang lain. Maka dari itu kita perlu adanya rasa keadilan untuk bisa saling membantu satu sama lain. Itu ada beberapa jenis-jenisnya. Yang selanjutnya yaitu ada contoh adil di sekolah. Nah, contoh adil di sekolah ini dengan memperlakukan siswanya sama, tidak pilih kasih. Jadi dengan memperlakukan siswanya itu sama-sama saja gitu, tidak pilih kasih. Baik itu siswa yang bodoh maupun siswa yang pintar, baik siswa yang dari anak terpandang atau anak petani sekalipun harus mendapatkan keadilan. Jangan mentang-mentang itu anak pejabat dan satu laginya hanya anak petani, kita membeda-bedakan. Nah, ini berlaku untuk gurunya, dan kita pun sebagai siswa harus sama-sama berteman ya teman-teman gitu. Tidak boleh membeda-bedakan. Siapa tahu orang yang bukan anak pejabat dia pinter atau dia bisa ini, bisa itu. Jadi kita harus saling membantu gitu.
terus bersikap baik kepada siapapun tanpa melihat perbedaan. Kayak tadi tuh teman-teman, anaknya walaupun anak petani, anak pejabat, kita harus sama-sama berteman tanpa melihat perbedaan satu sama lain, dan bermain dan berteman dengan semua temannya. Apalagi kalau misalkan kita ada salah satu muridnya yang non-Islam atau beda agama dari kita. Nah, itu kita harus sama-sama bersikap adil. Nah, itu tuh salah satunya termasuk toleransi kita kepada sesama gitu. Mungkin itu saja sekilas sedikit materi tentang adil yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari bersama-sama kita membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Dengan lafaz wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.